Malam itu, Lila Kartikasari baru saja selesai menjalani latihan tempur bersama timnya di markas Kopassus. Tubuhnya masih dibalut keringat ketika ponselnya bergetar. Di layar tertera nama adiknya, Dika. Begitu panggilan tersambung, suara di seberang terdengar panik. "Mbak, aku kena tilang, tapi mereka minta duit 50 juta. Semua tabunganku habis." Nafas Dika terdengar putus-putus, seolah masih terguncang. Lila mendengarkan dengan rahang mengeras, matanya berkilat tajam. Dika menjelaskan bagaimana ia diberhentikan oleh beberapa polisi saat berkendara pulang dari kampus. Mereka menuduhnya melanggar aturan lalu lintas yang bahkan tidak masuk akal, lampu kendaraan redup padahal baru diganti, STNK-nya dianggap kadaluarsa padahal masih berlaku. Saat Dika mencoba membela diri, mereka mengancam akan membawanya ke kantor polisi dengan tuduhan yang lebih berat. Di bawah tekanan, ia dipaksa membayar uang damai, yang terus membengkak sampai 50 juta. Lila mengepalkan tinjunya. Ia bukan hanya seorang prajurit, tetapi juga kakak yang selalu melindungi keluarganya. Ia tahu betul bahwa kasus pungli seperti ini sudah lama terjadi di berbagai daerah, tetapi kali ini, korbannya adalah darah dagingnya sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikan amarahnya sekarang. Sebagai seorang Kopassus, ia dilatih untuk melawan musuh negara, dan dalam pandangannya, para polisi korup ini tak ada bedanya dengan musuh yang harus diberantas. Dengan langkah cepat, Lila menuju garasi, mengambil jaket kulit hitamnya dan menaiki motornya. Ia tidak bisa langsung bertindak tanpa bukti yang cukup. Maka, ia memutuskan untuk bertemu dengan Dika terlebih dahulu. Ia ingin tahu lebih banyak tentang para polisi yang melakukan pungli ini, nama mereka, ciri-ciri, dan lokasi kejadian. Jika mereka pikir bisa lolos begitu saja, mereka salah besar. Saat bertemu dengan Dika di kosannya, Lila melihat adiknya masih gemetar. Matanya merah karena marah dan frustasi. "Mereka seperti preman, Mbak. Aku lihat ada orang lain juga yang diperas. Sopir angkot, pedagang kecil, mereka dipaksa bayar supaya nggak dibuat masalah." Lila menggenggam bahu Dika, menatapnya dengan tatapan penuh janji. "Mereka tidak akan lolos," ucapnya lirih, tapi tegas. Lila meminta Dika untuk mengingat semua yang ia bisa. Dengan detail yang diberikan adiknya, Lila mulai membentuk gambaran tentang para pelaku. Beberapa dari mereka bertugas di pos polisi di perempatan jalan utama. Malam itu juga, ia pergi ke sana, mengamati dari kejauhan. Ia melihat beberapa polisi yang bertugas tampak santai, mengobrol dengan seseorang di mobil mewah yang terparkir di dekat pos. Nalurinya mengatakan ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Ia tidak bisa bergerak gegabah. Jika jaringan mereka cukup besar, maka kemungkinan ada dukungan dari atasan mereka. Lila tidak ingin hanya menyerang pion-pion kecil, ia ingin membongkar semuanya sampai ke akar. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan bisa bersembunyi dari dirinya. Ia adalah seorang komandan Kopassus, dan ketika ia turun tangan, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Saat malam semakin larut, Lila menghidupkan motornya kembali. Ia tahu bahwa perang pribadinya baru saja dimulai. Pungli yang telah menghabiskan uang 50 juta dari adiknya hanyalah puncak gunung es. Ada banyak korban lain yang telah menderita, dan Lila bertekad untuk menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Tak peduli berapa banyak lawan yang harus ia hadapi, ia tidak akan mundur. Malam itu, seorang komandan Kopassus telah membuat keputusan, dan bagi mereka yang telah bermain kotor di jalanan, mimpi buruk mereka baru saja dimulai. Pagi itu, Lila Kartikasari berdiri di depan jendela kos adiknya, menatap lalu lintas yang mulai ramai. Kopi hitam di tangannya masih mengepul, tetapi pikirannya jauh lebih panas dari cairan. Dika masih tertidur lelap setelah semalaman berbicara dengannya, tetapi Lila sendiri hampir tak bisa memejamkan mata. Dendam membara di dadanya. Polisi seharusnya melindungi rakyat, bukan memeras mereka. Jika hukum tidak bisa menindak mereka, maka ia sendiri yang akan melakukannya. Sebelum bertindak, Lila butuh lebih banyak informasi. Setelah memastikan Dika aman di kosnya, ia bergegas keluar. Pagi itu ia berpenampilan berbeda, jeans hitam, kaos polos, dan jaket sederhana. Tidak ada kesan seorang prajurit dalam dirinya, hanya seorang wanita biasa yang sedang melakukan urusan pribadi. Ia harus bergerak hati-hati agar tidak menarik perhatian. Langkah pertama Lila adalah mengunjungi beberapa pedagang dan sopir angkot di sekitar tempat Dika ditilang. Ia berpura-pura sebagai mahasiswa yang sedang melakukan riset kecil tentang pungli di jalanan. Awalnya,
Orang-orang ragu untuk berbicara, tetapi setelah Lila menunjukkan kepeduliannya, satu persatu mulai membuka suara. Sudah lama, Mbak, kami diperas terus. Kalau nggak bayar, kami ditilang, izin usaha dipersulit, bahkan kadang barang dagangan kami disita, ucap seorang pedagang nasi goreng dengan nada kesal. Seorang sopir angkot menambahkan, kalau malam, mereka lebih ganas. Nggak ada yang berani melawan. Paling kami ngeluh, tapi tetap aja mereka jalan terus. Dari keterangan mereka, Lila semakin yakin bahwa ini bukan sekadar aksi individu. Para pelaku beroperasi secara terorganisir, seperti sindikat kriminal. Ada jatah setoran yang harus dikumpulkan dari korban setiap harinya, dan jika ada yang menolak, mereka akan diancam atau dibuat bermasalah. Yang lebih mengerikan, orang-orang tahu siapa saja polisi yang terlibat, tetapi tidak ada yang berani melapor. Lila mencatat nama-nama yang disebutkan oleh para korban. Beberapa nama sudah disebut oleh Dika semalam, tetapi ada beberapa tambahan yang membuatnya semakin geram. Salah satunya adalah seorang perwira bernama Ibtu Heru, kepala pos polisi di daerah tersebut. Ia dikenal sebagai dalang pungli terbesar, tetapi tidak tersentuh hukum karena punya orang dalam. Dengan semua informasi yang ia peroleh, Lila tahu bahwa ia harus mulai bergerak. Namun, ia tidak bisa sembarangan menyerang. Jika ia bertindak gegabah, ia bisa berakhir sebagai buronan. Ia butuh bukti kuat, dan lebih dari itu, ia butuh strategi yang tepat. Saat matahari mulai condong ke barat, Lila sudah memiliki rencana awal dalam pikirannya. Malam ini, ia akan kembali ke pos polisi tempat pungli itu terjadi. Bukan untuk mengamuk, tetapi untuk mengawasi dan mencari celah. Ia ingin tahu siapa saja yang bermain di dalam jaringan ini. Dan ketika saatnya tiba, ia akan menghancurkan mereka satu persatu. Malam turun perlahan saat Lila Kartikasari memarkir motornya di gang kecil dekat pos polisi tempat para oknum korup beroperasi. Dengan pakaian gelap dan topi yang menutupi sebagian wajahnya, ia berbaur dengan kegelapan, mengamati dari kejauhan. Lampu jalan yang redup membuatnya lebih mudah untuk bersembunyi. Ia sudah terbiasa dengan operasi semacam ini di medan tempur, tetapi kali ini musuhnya bukan kelompok bersenjata di perbatasan, melainkan orang-orang yang seharusnya menjaga hukum. Dari pos pengamatannya, Lila melihat dua polisi berbadan tegap sedang berbincang dengan seorang pria berpakaian mewah di dalam mobil sedan hitam. Ia mengenali salah satu polisi itu sebagai Ibtu Heru, nama yang disebut oleh para korban siang tadi. Ia tertawa santai, sementara pria di dalam mobil menyerahkan sebuah amplop tebal. Lila menyipitkan mata, ini bukan sekadar pungli kecil-kecilan. Ini sudah jelas bisnis ilegal yang melibatkan uang dalam jumlah besar. Tak jauh dari sana, seorang polisi lainnya menghentikan sebuah mobil pickup yang membawa dagangan sayur. Sopirnya tampak kebingungan, ketika polisi itu mulai mencatat sesuatu di buku tilang. Setelah percakapan singkat, si sopir terlihat pasrah menyerahkan selembar uang ratusan ribu sebelum diizinkan pergi. Lila merasakan amarah membuncah di dadanya. Korban-korban ini tidak punya pilihan. Mereka diperas oleh orang yang seharusnya melindungi mereka. Lila tahu ia tidak bisa bertindak malam ini. Ia butuh bukti konkret yang bisa mengguncang jaringan ini dari akar. Maka, dengan hati-hati, ia mengaktifkan kamera kecil yang sudah ia pasang di jaketnya. Lensa mungil itu mulai merekam setiap transaksi gelap yang terjadi di pos polisi tersebut. Setiap wajah, setiap amplop, setiap tindakan keji yang mereka lakukan, semuanya akan menjadi bukti yang tak terbantahkan. 2 jam berlalu, dan Lila sudah mendapatkan cukup rekaman. Namun, sebelum ia beranjak pergi, sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah truk besar dengan lambang perusahaan ekspedisi berhenti di depan pos. Ibtu Heru sendiri yang menghampiri, berbincang sebentar dengan sopir sebelum seseorang dari dalam truk turun membawa koper hitam. Lila langsung menyadari ini bukan transaksi biasa, mungkin ini pemasukan besar untuk para petinggi dalam jaringan ini. Lila menyadari bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari yang ia duga. Ini bukan sekadar pungli di jalanan. Ini adalah sistem pemerasan yang terstruktur dengan rapi, melibatkan uang dalam jumlah besar yang kemungkinan mengalir hingga ke pejabat tinggi. Jika ia ingin menjatuhkan mereka, ia harus merencanakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar aksi balas dendam. Saat truk pergi dan transaksi selesai, Lila memutuskan waktunya untuk mundur. Dengan hati-hati, ia meninggalkan lokasi tanpa menarik perhatian.
Ia tahu bahwa langkah berikutnya bukan hanya tentang membalas dendam untuk Dika, tetapi juga menghancurkan jaringan busuk ini dari dalam. Malam itu, saat ia mengendarai motornya kembali ke tempat persembunyiannya, satu hal sudah jelas di benaknya, perang melawan para pengkhianat berseragam ini baru saja dimulai. Dan kali ini, ia tidak akan hanya menonton dari bayang-bayang. Pagi harinya, Lila Kartikasari duduk di kamar kos Dika, memeriksa rekaman yang ia dapatkan semalam. Setiap transaksi, wajah para pelaku, dan bukti pungli terabadikan dengan jelas. Ia tahu bahwa ini cukup untuk mengguncang institusi kepolisian jika disebarluaskan. Namun, satu pertanyaan mengganggu pikirannya, seberapa dalam jaringan ini berakar. Jika mereka bisa beroperasi sebebas itu, pasti ada petinggi yang melindungi mereka. Saat ia masih menatap layar laptopnya, ponselnya bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Lila ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya. Lila Kartikasari, suara di seberang terdengar berat dan berwibawa. Lila tidak langsung menjawab. Kita perlu bicara, lanjut suara itu. Datanglah ke kafe di Jalan Sudirman dalam 1 jam. Sebelum Lila sempat bertanya siapa dia, panggilan itu terputus. Rasa penasaran bercampur kewaspadaan. Orang ini tahu namanya, yang berarti mereka juga tahu ia sudah mulai menggali terlalu dalam. Namun, alih-alih takut, Lila justru merasa tertantang. Ia mengambil jaketnya dan bersiap pergi. "Bak, hati-hati," ujar Dika cemas. Lila hanya tersenyum tipis. "Jangan khawatir, aku yang harusnya mereka takuti." Setiba di kafe, Lila langsung mengenali pria yang duduk sendirian di pojok ruangan. Seragamnya menunjukkan pangkat AKBP, seorang perwira menengah kepolisian. Pria itu mengangkat alis ketika melihat Lila mendekat. "Komandan Kartikasari," sapanya. "Aku AKBP Surya." Lila duduk tanpa basa-basi. "Kenapa kau mencariku?" tanyanya dingin. Surya menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Lila dengan ekspresi penuh perhitungan. "Aku tahu apa yang kau lakukan. Aku juga tahu kau punya bukti yang cukup untuk menghancurkan beberapa nama besar," ujarnya. Lila tetap diam, menunggu pria itu melanjutkan. "Aku di sini untuk memberi peringatan. Jangan teruskan ini. Jika kau tetap nekat, kau tidak hanya menghadapi beberapa polisi jalanan. Kau akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar." Lila menahan tawa sinis. "Jadi kau salah satu dari mereka?" Surya menggeleng. "Bukan, tapi aku tahu bagaimana sistem ini bekerja. Dan aku tahu siapa yang melindungi orang-orang itu." Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya merendah. "Lila, aku memberimu kesempatan untuk mundur. Hancurkan bukti yang kau punya, lupakan ini, dan semuanya akan tetap aman." Lila menatap Surya lama. Ia tahu pria ini tidak menggertak. Namun, justru itu yang membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak bisa mundur. "Jika kau tahu sistem ini busuk, kenapa tidak melakukan sesuatu?" tanyanya. Surya menghela napas. "Karena tidak semudah itu. Lawanmu bukan hanya polisi korup, tapi juga orang-orang di atas yang lebih berkuasa dari yang bisa kau bayangkan." Lila berdiri, tatapannya tajam. "Kalau begitu, sampaikan pada mereka, aku tidak akan mundur. Dan jika mereka mencoba menghentikanku, aku akan memastikan mereka jatuh lebih dulu." Tanpa menunggu jawaban Surya, ia berbalik dan pergi. Ia tidak peduli seberapa besar lawan yang akan ia hadapi. Baginya, perang ini sudah dimulai. Dan ia tidak akan kalah. Malam itu, Lila Kartikasari berdiri di atap sebuah gedung tua, mengamati pos polisi yang ia selidiki sebelumnya. Setelah pertemuannya dengan AKBP Surya, ia semakin yakin bahwa ia tidak bisa membiarkan jaringan ini terus beroperasi. Ancaman yang datang kepadanya hanya membuktikan bahwa ia sedang menyentuh sesuatu yang besar. Namun, Lila bukan tipe orang yang mundur karena ancaman. Ia sudah memutuskan bahwa malam ini, ia akan memberi mereka pelajaran pertama. Di bawah sana, jalanan mulai lengang. 2 polisi korup yang bertugas di pos itu sedang duduk santai di bangku depan, tertawa sambil merokok. Lila tahu bahwa di dalam, ada beberapa lainnya yang kemungkinan sedang menghitung setoran hari ini. Dengan gesit, ia turun dari atap dan bergerak menuju targetnya. Ia sudah menghafal setiap sudut area ini, memastikan bahwa tidak ada celah bagi mereka untuk melarikan diri. Lila tidak membuang waktu. Dengan kecepatan kilat, ia melumpuhkan salah satu polisi yang berjaga di luar dengan pukulan tepat ke tenggorokan, membuatnya tersungkur tanpa suara. Rekannya yang melihat itu langsung meraih pistolnya,
tetapi Lila lebih cepat. Ia menyambar tangan pria itu, menekuknya hingga terdengar bunyi retakan, lalu menendangnya ke dinding hingga pingsan. Teriakan dari dalam pos membuatnya tahu bahwa aksinya telah diketahui. 3 polisi bergegas keluar, senjata terhunus. "Siapa kau?" salah satu dari mereka berteriak. Lila hanya tersenyum dingin. Tanpa menjawab, ia bergerak cepat, menghindari tembakan pertama sebelum menghantam salah satu dari mereka dengan lututnya. 2 lainnya mencoba menyerangnya, tetapi Lila adalah prajurit Kopassus, mereka bukan tandingannya. Dalam waktu singkat, mereka terkapar di tanah, merintih kesakitan. Namun, ia belum selesai. Lila masuk ke dalam pos, menemukan meja kayu penuh dengan uang tunai. Di balik meja itu, seorang polisi dengan wajah ketakutan meraba-raba telepon, mungkin ingin menghubungi seseorang. "Jangan," kata Lila tajam, membuat pria itu membeku. Ia meraih sebotol bensin dari luar, menyiramkan sebagian ke meja. "Katakan padaku, siapa dalang utama dari semua ini?" Pria itu gemetar, matanya melirik ke pintu, mungkin berharap ada bala bantuan. Tapi Lila tidak memberinya kesempatan. Ia menyalakan korek api dan membiarkan api menjilat sedikit sudut meja sebagai peringatan. "Bicara, sebelum semuanya terbakar," desaknya. Akhirnya, dengan suara bergetar, pria itu menyebutkan sebuah nama. "Itu Heru, tapi dia bukan yang paling atas. Ada seseorang yang lebih besar, aku tidak tahu namanya, tapi dia ada di atas Heru. Kami hanya melakukan perintah." Lila menatapnya tajam, lalu menjatuhkan korek ke atas tumpukan uang, membuat api membesar. "Kalau begitu, aku akan mencari tahu sendiri," katanya sambil berjalan keluar, membiarkan api membakar hasil kejahatan mereka. Malam itu, nama Lila Kartikasari mulai bergema di jalanan. Polisi korup yang selama ini merasa tak tersentuh kini mulai merasa takut. Mereka baru saja menerima pesan yang jelas, teror mereka terhadap rakyat telah berakhir, dan kini, merekalah yang menjadi target. Berita tentang pos polisi yang terbakar menyebar dengan cepat. Di kalangan aparat, desas-desus mulai beredar tentang seorang wanita misterius yang menyerang para polisi korup. Beberapa dari mereka mengira itu hanya ulah preman, tapi mereka yang ada di lokasi tahu betul, ini bukan kerjaan sembarang orang. Serangan itu dilakukan dengan presisi dan kekuatan luar biasa, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang dengan pengalaman militer tingkat tinggi. Di tempat persembunyiannya, Lila Kartikasari duduk di depan laptopnya, meneliti informasi yang ia dapat dari polisi yang ketakutan tadi malam. Nama Ibtu Heru sudah lama ada dalam daftar targetnya, tetapi fakta bahwa ada seseorang di atasnya membuat semuanya semakin rumit. Ia butuh lebih banyak informasi sebelum menyerang lagi. Untuk itu, ia harus bertemu dengan seseorang yang tahu bagaimana sistem ini bekerja dari dalam. Dari jaringan lamanya di dunia militer, Lila menghubungi seorang mantan intelijen bernama Faris. Mereka bertemu di sebuah gudang kosong di pinggiran kota, tempat di mana tidak ada kamera pengawas atau kemungkinan jebakan. Faris, seorang pria berkacamata dengan wajah penuh bekas luka, menatapnya dengan ekspresi serius. "Aku dengar kau sudah mulai membuat kekacauan," katanya sambil menyalakan rokok. "Aku hanya membalas apa yang mereka lakukan pada adikku dan orang-orang tak bersalah lainnya," jawab Lila tegas. "Aku butuh informasi. Siapa yang berada di atas Ibtu Heru?" Faris menghembuskan asap rokoknya perlahan sebelum menjawab. "Kau benar, Heru bukan bos besar. Dia hanya eksekutor di lapangan. Orang yang kau cari ada di tingkat lebih tinggi, Kompol Rendra, kepala satuan lalu lintas di kota ini. Dia yang mengatur semua setoran, dan dia punya perlindungan dari orang-orang yang lebih tinggi lagi." Mendengar nama itu, Lila mengepalkan tinjunya. Ia sudah menduga ada seseorang di jajaran menengah yang mengontrol semua ini, tetapi mengetahui nama dan posisi pastinya membuat semuanya lebih jelas. "Di mana aku bisa menemukannya?" tanyanya. Faris tersenyum miring. Dia suka bermain di klub malam eksklusif, tempat di mana para pejabat dan pengusaha kotor berkumpul. Tapi hati-hati, dia punya banyak pengawal. Jika kau membuat gerakan yang salah, kau bisa berakhir mati sebelum sempat menyentuhnya. Lila tidak gentar, ia tahu risikonya, tetapi ia tidak akan mundur. "Terima kasih, Faris. Aku akan mengurus sisanya." Sebelum pergi, Faris menatapnya dengan penuh peringatan. "Lila, kau sedang bermain di wilayah yang sangat berbahaya. Orang-orang ini tidak hanya akan mencoba menangkapmu, mereka akan mencoba menghabisimu. Jika kau benar-benar ingin menjatuhkan mereka,
kau harus memastikan tidak ada jalan untuk kembali. Lila hanya tersenyum tipis. Aku tidak butuh jalan kembali. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan gudang itu. Sekarang ia tahu siapa targetnya berikutnya, Kompol Rendra. Dan jika pria itu berpikir ia bisa terus bermain aman dalam bayang-bayang, maka ia salah besar. Lila akan datang untuknya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Malam itu, Lila Kartikasari berdiri di depan klub malam eksklusif yang disebut oleh Faris. Bangunan mewah dengan lampu-lampu neon terang itu terlihat seperti tempat hiburan biasa, tetapi ia tahu lebih baik. Di dalamnya, para pejabat kotor dan mafia berkumpul untuk membahas bisnis gelap mereka. Dan salah satu orang yang ada di dalamnya malam ini adalah targetnya, Kompol Rendra. Dengan mengenakan gaun hitam elegan yang ia pinjam dari seorang kenalan, Lila menyamar sebagai tamu kelas atas. Ia berjalan menuju pintu masuk dengan percaya diri, dan seperti yang ia duga, dua penjaga yang berdiri di sana hanya sekilas menatapnya sebelum mengizinkannya masuk. Mereka hanya peduli apakah seseorang terlihat kaya atau tidak, bukan apakah mereka berbahaya. Begitu masuk, ia segera melihat suasana di dalam. Musik berdentum keras, wanita-wanita berpakaian mewah bercengkrama dengan pria-pria berjas mahal, dan pelayan sibuk membawa botol-botol minuman. Namun, yang menarik perhatiannya adalah sebuah ruangan VIP di lantai 2, dijaga oleh dua pria berbadan besar. Dari informasi yang ia dapat, disitulah Kompol Rendra biasanya menghabiskan malamnya. Lila berjalan ke bar, berpura-pura memesan minuman sambil mengamati sekelilingnya. Ia melihat seorang pelayan membawa nampan berisi minuman menuju ruangan VIP. Itu adalah celah yang ia butuhkan. Tanpa membuang waktu, ia mengikuti pelayan itu ke belakang, lalu dengan cepat menjatuhkannya dengan serangan tepat ke leher. Pelayan itu pingsan tanpa suara, dan dalam hitungan detik, Lila sudah mengenakan seragamnya dan membawa nampan yang sama. Dengan langkah tenang, ia mendekati ruangan VIP. Para penjaga menatapnya sekilas, tetapi karena ia membawa minuman, mereka tidak curiga. Saat pintu dibuka, Lila melihat targetnya, Kompol Rendra, seorang pria berusia pertengahan 40-an dengan jas mahal dan wajah yang penuh kesombongan. Ia sedang berbincang dengan beberapa orang, tertawa sambil memegang cerutu. Lila berjalan mendekat, lalu dengan cepat menjatuhkan nampan dan menyerang. Dalam hitungan detik, dua pria di samping Rendra sudah terkapar, sementara pria itu sendiri terkejut dan berusaha meraih senjatanya. Namun, Lila lebih cepat. Ia mendorongnya ke meja, menekan wajahnya ke kaca. "Jangan berteriak," bisiknya dingin. "Aku hanya ingin berbicara." Rendra mencoba melawan, tetapi tekanan tangan Lila di lehernya membuatnya tidak bisa bergerak. "Siapa yang ada di atasmu?" tanya Lila. "Siapa yang melindungimu?" Rendra terbatuk, matanya dipenuhi ketakutan. "Kau tidak tahu dengan siapa kau berurusan," katanya dengan suara bergetar. "Jika aku bicara, aku mati." Lila menekan lehernya lebih keras. "Kau akan mati lebih cepat jika tidak bicara." Rendra terdiam sejenak, lalu akhirnya mengucapkan satu nama. "Brigjen Aditya." Lila mengernyit. Seorang brigadir jenderal, itu berarti level permainan ini jauh lebih tinggi dari yang ia kira. Sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, suara langkah kaki cepat terdengar dari luar. Penjaga telah menyadari ada yang tidak beres. Tanpa membuang waktu, Lila menghantam kepala Rendra ke meja hingga ia pingsan, lalu melompat keluar jendela, turun ke gang belakang. Alarm berbunyi di dalam klub, tetapi ia sudah menghilang dalam gelap. Malam itu, ia tidak hanya mendapatkan satu nama baru, tetapi juga sebuah kepastian, permainan ini belum selesai. Justru baru saja dimulai. Lila Kartikasari berlari di antara gang-gang sempit, menghindari kejaran anak buah Kompol Rendra. Alarm dari dalam klub masih berbunyi, tetapi ia sudah menghilang ke dalam kegelapan. Napasnya teratur, pikirannya tajam. Kini, ia memiliki nama baru yang harus ia buru, Brigjen Aditya, seseorang yang berada di jajaran atas dan kemungkinan dalang utama di balik jaringan pungli ini. Di tempat persembunyiannya, ia menghubungi Faris. "Aku butuh informasi tentang Brigjen Aditya," katanya tegas. Di ujung telepon, Faris menghela napas. "Kau benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti?" "Iya." Lila tidak menjawab. Faris akhirnya menyerah. "Baik, aku akan mencari tahu. Tapi dengar, Lila, kau sedang masuk ke ranah yang sangat berbahaya. Orang-orang di level Aditya tidak bermain sendiri. Dia punya perlindungan, bukan hanya dari kepolisian,
tapi juga dari pengusaha dan bahkan beberapa orang di militer. Lila menatap layar laptopnya, melihat rekaman dari klub malam. Wajah Rendra masih penuh ketakutan saat menyebut nama Aditya. Itu berarti bahkan orang sekelasnya pun takut pada pria itu. Aku tidak peduli seberapa kuat mereka, ujar Lila mantap. Semakin besar mereka, semakin keras mereka akan jatuh. Keesokan harinya, Faris mengirimkan data tentang Brigjen Aditya. Pria itu adalah perwira tinggi yang dikenal bersih di media, tetapi di belakang layar, ia terlibat dalam berbagai jaringan korupsi. Ia tidak hanya mengendalikan pungli jalanan, tetapi juga aliran dana dari bisnis ilegal lainnya. Yang lebih buruk, ia memiliki hubungan dengan beberapa politisi, membuatnya semakin sulit disentuh secara hukum. Lila tahu bahwa menangani Aditya tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama seperti Rendra. Jika ia menyerang secara fisik, ia hanya akan berakhir sebagai buronan. Ia butuh rencana yang lebih cerdas. Maka, ia mulai menggali lebih dalam, mencari setiap celah yang bisa ia manfaatkan untuk menjatuhkan sang Brigjen. Beberapa hari kemudian, ia menemukan sesuatu yang menarik. Aditya memiliki seorang anak perempuan bernama Selin, seorang mahasiswi yang selama ini dijaga ketat. Jika ada satu hal yang bisa digunakan untuk menekan seorang pria seperti Aditya, itu adalah keluarganya. Namun, Lila tidak berniat mencelakai gadis itu. Ia hanya ingin membuat Aditya tahu bahwa tidak ada tempat aman baginya. Malam itu, Lila mengikuti Selin dari kejauhan. Gadis itu tampak tidak tahu apa-apa tentang kejahatan ayahnya, hidup dengan nyaman di dunia yang jauh dari kebusukan yang diciptakan orang tuanya. Lila merasa sedikit ragu, ini pertama kalinya ia harus melibatkan seseorang yang benar-benar tak bersalah. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah cara terbaik untuk memancing Aditya keluar dari sarangnya. Dengan keputusan bulat, Lila menunggu saat yang tepat. Ia tidak akan menyakiti Selin, tetapi ia akan memastikan Aditya tahu bahwa bayangan kematian kini selalu mengintainya. Dan kali ini, tidak ada jalan keluar bagi sang jenderal. Lila Kartikasari duduk di atas motor sport hitamnya, memperhatikan Selin dari kejauhan. Gadis itu baru saja keluar dari sebuah restoran mewah di pusat kota, ditemani dua orang teman. Seperti yang Lila duga, tidak ada pengawal di sekitar mereka. Brigjen Aditya terlalu percaya diri. Ia berpikir bahwa statusnya cukup untuk menjaga keluarganya tetap aman. Malam ini, Lila akan membuktikan bahwa ia salah. Saat Selin dan teman-temannya berjalan menuju mobil, Lila menyalakan mesinnya. Ia tidak berencana menculik atau menyakiti gadis itu, hanya memberinya sedikit ketakutan yang cukup untuk membuat Aditya bereaksi. Dengan kecepatan tinggi, ia melaju mendekati Selin dan berhenti tepat di depan mobilnya. Gadis itu terkejut, matanya membesar saat melihat sosok Lila yang mengenakan helm full face hitam. Tanpa berkata apa-apa, Lila melemparkan sebuah amplop ke arah Selin, lalu melaju cepat sebelum ada yang bisa bereaksi. Gadis itu tampak kebingungan, tetapi akhirnya mengambil amplop itu. Di dalamnya, ada sebuah foto Brigjen Aditya bersama Kompol Rendra di dalam sebuah ruangan gelap, duduk di antara tumpukan uang. Bersama foto itu, ada secarik kertas bertuliskan, "Ayahmu tidak sebersih yang kau kira." Tanya dia tentang berapa banyak orang yang telah ia korbankan demi uang. Lila melaju ke jalan raya, merasakan adrenalin di tubuhnya. Ia tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, Aditya akan menerima kabar ini dan merespons. Pertanyaannya hanya satu, bagaimana pria itu akan bergerak? Apakah ia akan mencoba menutupi semuanya dengan cara yang lebih brutal, ataukah ia akan panik dan membuat kesalahan? Tepat seperti yang ia prediksi, keesokan harinya, berita mulai beredar di lingkaran bawah tanah. Brigjen Aditya mengamuk setelah menerima laporan dari putrinya. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki siapa yang berani mengancam keluarganya. Dalam waktu singkat, seluruh kota menjadi lebih berbahaya bagi Lila. Faris menghubunginya di tengah malam. "Lila, kau gila. Aditya sekarang menutup semua jalur keluar dari kota. Ia memerintahkan semua unit bayangan untuk mencarimu. Kau bukan hanya buronan polisi lagi, tapi juga target eksekusi." Lila hanya tersenyum tipis. Bagus, itu berarti dia mulai takut. Namun, ia juga tahu bahwa ini berarti waktunya semakin terbatas. Ia harus bergerak cepat sebelum Aditya bisa menghapus semua bukti yang menghubungkannya ke jaringan korupsi. Lila memutuskan bahwa langkah selanjutnya adalah menyerang langsung ke sumbernya, markas rahasia yang digunakan Aditya untuk mengatur operasinya. Malam itu, Lila bersiap untuk aksi terakhirnya.
Ia mengecek senjatanya, memasukkan amunisi ke dalam magasin, dan mengenakan pakaian tempur hitamnya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka dalam waktu 24 jam ke depan, nama Brigjen Aditya tidak akan lagi berarti apa-apa. Yang tersisa hanyalah kejatuhannya. Di bawah sinar bulan yang memudar, Lila Kartikasari berdiri di depan gerbang besar yang membentengi markas rahasia Brigjen Aditya. Ini adalah saat yang sudah lama ia tunggu, tetapi juga yang paling berbahaya. Markas ini terletak di kawasan terpencil, jauh dari perhatian publik. Keamanan di sekitar tempat ini sangat ketat, dilindungi oleh tim elit yang siap menyerang siapa saja yang mencoba mendekat. Namun, Lila sudah mempersiapkan semuanya. Dengan pakaian tempur hitam dan peralatan lengkap, ia merayap melalui semak-semak menuju dinding markas. Di tangan kanannya, ia memegang granat asap, alat yang akan menciptakan gangguan besar yang diperlukan untuk menyusup ke dalam. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap markas yang tampak kokoh dan tak terkalahkan. Namun, ia tahu dengan pasti bahwa ini bukan tempat yang bisa menyelamatkan Aditya, semua kejahatannya akan berakhir malam ini. Saat ia mendekati dinding, Lila menyalakan granat asap dan melemparkannya keluar. Dalam sekejap, asap hitam menyelimuti area tersebut, mengurangi jarak pandang. Itu adalah sinyal bahwa waktunya telah tiba. Ia mengeluarkan alat pemotong kecil dan mulai membuka pagar. Dengan gerakan cepat, ia menyusup ke dalam markas tanpa meninggalkan jejak. Setiap langkahnya penuh perhatian, memastikan bahwa tidak ada satupun pengawal yang melihatnya. Markas itu terbagi menjadi beberapa bangunan kecil yang terhubung oleh koridor panjang. Lila berjalan perlahan menuju bangunan utama, tempat di mana Aditya kemungkinan besar berada. Pintu utama dijaga oleh dua pria bersenjata, tetapi Lila sudah mempersiapkan sesuatu. Dalam sekejap, ia meluncurkan pisau kecil ke arah pengawal pertama, tepat mengenai lehernya. Pengawal kedua tak sempat berteriak, sebelum Lila melumpuhkannya dengan gerakan tangan yang mematikan. Kini, Lila berada di dalam bangunan. Ia berlari di koridor yang gelap, matanya tajam, telinganya mendengar setiap suara di sekitarnya. Aditya, yang selama ini mengira dirinya berada di tempat yang aman, kini hanya tinggal satu langkah lagi dari kejatuhannya. Lila tahu, jika ia berhasil menemukan ruang kerja Aditya, maka ia akan bisa menghancurkan semua bukti kejahatannya dalam sekejap. Namun, ia tahu bahwa ia tidak sendiri di sini. Dari dalam ruang yang lebih besar di ujung koridor, terdengar suara tembakan. Aditya telah memanggil pasukannya. Kau pikir bisa mengalahkanku begitu saja? Terdengar suara Aditya dari dalam. Lila tersenyum kecil. Kau sudah lama jatuh, Brigjen, jawabnya dengan tegas, sebelum melanjutkan langkahnya menuju suara itu. Begitu tiba di pintu ruang utama, Lila mengeluarkan senjata dan menendang pintu itu terbuka. Aditya dan dua pengawalnya terkejut, tetapi Lila bergerak lebih cepat. Dalam hitungan detik, senjata mereka sudah terjatuh, dan tubuh mereka terkapar di lantai. Aditya mencoba melarikan diri ke belakang, tetapi Lila sudah ada di depannya, menahan langkahnya. Sudah cukup, Brigjen, kata Lila dengan suara penuh kemenangan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Aditya hanya bisa terdiam, wajahnya penuh kekesalan dan ketakutan. Lila menatapnya dengan dingin, yakin bahwa malam ini akan menjadi akhir dari perjalanan panjangnya, dan juga akhir dari kejahatan yang telah menggerogoti negara ini. Brigjen Aditya menatap Lila dengan mata penuh kemarahan dan ketakutan. Tangannya gemetar saat ia mencoba meraih pistol yang terselip di pinggangnya, tetapi Lila lebih cepat. Dengan satu gerakan sigap, ia menendang tangan Aditya, membuat senjata itu terpental ke sudut ruangan. Aditya mundur selangkah, punggungnya menabrak meja besar yang dipenuhi berkas-berkas dan tumpukan uang. Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan, Lila, suaranya bergetar, tapi tetap penuh kesombongan. Lila mendekat, menodongkan pistol ke arahnya. Justru sebaliknya, aku tahu persis siapa kau. Polisi yang menjual keadilan demi uang. Seorang pengecut yang bersembunyi di balik seragam dan pangkatnya. Suara Lila dingin, penuh kebencian. Ia menatap foto-foto di dinding, Aditya bersama pejabat tinggi, foto keluarga yang tampak harmonis, seolah-olah ia adalah pria terhormat. Padahal di balik itu, ia hanyalah penjahat yang lebih buruk dari preman jalanan. Aditya mencoba tersenyum sinis. Kalau kau membunuhku, kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Aku punya pasukan yang siap menghancurkanmu. Lila tetap tenang.
Ia menekan tombol kecil di alat komunikasi di pergelangan tangannya. Faris, kirimkan data itu sekarang. Aditya mengernyit, lalu tiba-tiba ponselnya berdering. Dengan ragu, ia mengangkatnya. Dari speaker terdengar suara seorang perwira polisi lain yang panik. Jenderal, data tentang transaksi kita bocor. Semua bukti sudah dikirim ke media dan pihak berwenang. Kita sudah habis. Wajah Aditya pucat seketika. Ia menatap Lila dengan mata penuh kebencian. Kau sudah merencanakan ini. Lila mengangguk. Kau pikir aku hanya akan datang untuk membunuhmu? Tidak, aku ingin semua orang tahu siapa kau sebenarnya. Seluruh negeri akan melihat kebusukanmu. Ia menyimpan pistolnya dan berbalik, meninggalkan Aditya yang masih terpaku di tempatnya. Namun, tiba-tiba Aditya menggeram marah, menarik pisau dari balik mejanya, lalu melompat ke arah Lila dengan niat menusuknya. Lila, yang sudah mengantisipasi serangan itu, berbalik dengan cepat. Dalam satu gerakan, ia menangkap lengan Aditya dan memelintirnya ke belakang, membuat pisau itu terlepas dari tangannya. Aditya berteriak kesakitan. Dengan satu pukulan keras ke tengkuk, Lila menjatuhkannya ke lantai. Pria itu tak lagi bergerak, pingsan dengan wajah terbenam di lantai yang penuh berkas korupsi. Dari luar, suara sirene mulai terdengar. Polisi, kali ini dari unit anti korupsi yang tidak terlibat dalam jaringan Aditya, telah menerima semua bukti dari Faris dan bergerak cepat. Lila tahu bahwa tugasnya sudah selesai. Ia berlari keluar dari markas sebelum polisi tiba, menghilang dalam bayang-bayang malam. Di kejauhan, Lila menatap langit. Untuk pertama kalinya sejak ia memulai misi ini, ia merasa sedikit lega. Adiknya mungkin tidak akan kembali, tapi setidaknya, ia telah memberikan keadilan bagi mereka yang telah menjadi korban. Ini bukan akhir dari perjuangannya, tetapi untuk malam ini, ia mengizinkan dirinya untuk bernapas. Brigjen Aditya telah jatuh, dan keadilan akhirnya menang. Lila Kartikasari duduk di atas gedung tinggi, memandangi kerlip lampu kota yang tak pernah tidur. Malam ini terasa lebih tenang dibanding sebelumnya. Brigjen Aditya telah jatuh, jaringannya hancur, dan semua bukti tentang kejahatannya sudah tersebar luas. Namun, di dalam hatinya, Lila tahu bahwa ini belum benar-benar berakhir. Korupsi tidak mati hanya dengan tumbangnya satu orang. Akan selalu ada orang lain yang siap mengambil tempatnya. Ponselnya bergetar, pesan dari Faris masuk. Kau sudah jadi legenda sekarang. Semua berita membicarakan kejatuhan Aditya, tapi mereka tidak tahu siapa yang ada di baliknya. Kau benar-benar hantu bagi mereka. Lila tersenyum kecil. Ia memang tidak butuh pengakuan. Selama keadilan ditegakkan, itu sudah cukup baginya. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di pikirannya. Ia tahu bahwa Aditya bukan satu-satunya orang yang berkuasa dalam jaringan ini. Ada figur-figur lain yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih licik. Jika mereka merasa terancam, bukan tidak mungkin mereka akan membalas dendam. Lila harus tetap waspada. Ia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju motor yang terparkir di ujung gedung. Saat ia hendak menyalakan mesin, ia merasakan sesuatu, sebuah firasat yang tajam. Ia menoleh ke arah bayangan di seberang jalan. Seorang pria dengan jas hitam berdiri di sana, menatapnya dengan mata dingin. Lila tak bergerak. Pria itu tidak bersenjata, tetapi aura yang ia pancarkan tidak bisa diabaikan. Setelah beberapa detik hening, pria itu berbicara, suaranya dalam dan penuh perhitungan. Kau telah mengguncang pondasi yang besar, Lila Kartikasari. Tapi jangan berpikir bahwa ini sudah berakhir. Lila menatapnya tajam. Siapa kau? Pria itu tersenyum tipis. Seseorang yang ingin kau temui, pada waktunya. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berjalan masuk ke dalam kegelapan, menghilang begitu saja. Lila tetap diam di tempatnya, pikirannya penuh pertanyaan. Ia tahu satu hal, pertempuran ini belum selesai. Malam itu, Lila menyalakan mesinnya dan melaju ke dalam kegelapan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, selama masih ada ketidakadilan, ia akan terus bertarung. Dan kali ini, ia siap menghadapi apapun yang datang kepadanya.